Kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, kamu tidak cukup membandingkan. Jika ada sesuatu yang cukup penting, bahkan jika kemungkinan melawanmu, kamu harus tetap melakukannya. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Bekerjalah ekstra keras, kamu perlu waktu 80 hingga 100 jam seminggu setiap hari. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan. Orang bekerja lebih baik ketika mereka tahu apa tujuan dan mengapa. Adalah penting orang-orang datang bekerja di pagi hari dan menikmati pekerjaan. Kesabaran adalah suatu kebajikan, dan aku belajar kesabaran. Ini pelajaran yang sulit. Hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu secara berbeda hanya karena berbeda. Sesuatu itu harus lebih baik. Kamu ingin ekstra keras dalam membuat hal terbaik yang kamu bisa. Temukan semua yang salah dengan itu dan perbaiki umpan balik negatif, terutama dari temanmu. Merek hanya persepsi, dan persepsi akan diri dengan kenyataan dari waktu ke waktu. Kadang ada di depan, di lain waktu di belakang. Tetapi, merek hanya kesan kolektif yang dimiliki orang tentang suatu produk. Kegigihan sangat penting, kamu seharusnya tidak menyerah kecuali kamu dipaksa untuk menyerah. Jika ada sesuatu yang cukup penting, kamu harus mencoba, bahkan jika kemungkinan hasilnya adalah kegagalan. Saat kamu mencoba membuat perusahaan, rasanya seperti membuat kue, kamu harus memiliki semua bahan dalam proporsi yang tepat. Sangat penting untuk menyukai orang-orang yang bekerja dengan Anda, jika tidak, hidup dan pekerjaan Anda akan sangat sulit. Tidak apa-apa untuk meletakkan semua telurmu dalam satu keranjang selama kamu mengontrol apa yang terjadi pada keranjang itu. Kesalahan terbesarku mungkin terlalu bergantung pada bakat dan bukan kepribadian seseorang. Kupikir penting untuk seseorang memiliki hati yang baik. Kamu ingin memiliki masa depan di mana bisa mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik, bukan masa di mana kamu mengharapkan sesuatu yang lebih buruk. Kamu harus cukup tergerak untuk mewujudkannya. Kalau tidak, kamu hanya akan membuat dirimu sengsara. Optimisme, pesimisme, persetan dengan itu, kita akan mewujudkannya. Ketika di perguruan tinggi, saya ingin terlibat dalam hal-hal yang akan mengubah dunia. Sekarang aku sudah melakukannya. Aku tidak akan mengatakan aku memiliki rasa takut yang sedikit. Namun, aku ingin emosiku berkurang karena sangat mengganggu dan mendidihkan sistem sarafku. Aku sampai pada kesimpulan bahwa kita harus bercita-cita untuk meningkatkan ruang lingkup dan skala kesadaran manusia untuk lebih memahami apa yang harus diajukan. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Aku hanya bisa menyaksikannya terjadi atau menjadi bagian darinya. Kupikir ini satu saran terbaik. Teruslah berpikir tentang bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik dan pertanyaannya sendiri. Gagasan belajar di pantai sebagai hal utama yang kulakukan sepertinya adalah ide terburuk. Kedengarannya terlihat, aku akan menjadi gila, saya akan menggunakan obat-obatan, aku akan super duper bosan, aku suka intensitas tinggi. Beberapa orang tidak suka perubahan, tetapi kamu perlu menerima perubahan jika alternatifnya adalah bencana. Aku selalu punya optimisme, tapi aku realistis. Bukan dengan harapan sukses besar saya memulai Tesla atau SpaceX, hanya saja kupikir mereka cukup penting untuk dilakukan.
Terdapat bias luar biasa terhadap pengambilan risiko, semua orang berusaha menghindarinya. Motivasiku untuk semua perusahaanku adalah untuk terlibat dalam sesuatu yang kupikir akan berdampak signifikan pada dunia. Kupikir kehidupan di bumi pasti lebih dari sekedar memecahkan masalah, itu harus menjadi sesuatu yang menginspirasi, bahkan jika itu bukan hal besar. Dengan menggunakan PayPal, aku berpikir, masalah apa sajakah yang paling mempengaruhi masa depan umat manusia, bukan dari perspektif, apa cara terbaik untuk menghasilkan uang. Aku tertarik pada hal-hal yang mengubah dunia atau yang memengaruhi masa depan, melalui teknologi baru di mana kamu melihatnya dan berkata, wow, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu mungkin. Mengapa kamu ingin hidup? Apa gunanya? Apa yang menginspirasimu? Apa yang kamu suka tentang masa depan? Dan jika masa depan tidak berada di luar sana di antara bintang-bintang dan menjadi spesies multiplanet, akan sangat dihargai jika itu bukan masa depan kita. Jika kamu bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, ini adalah hari yang cerah, tidak jika sebaliknya. Jangan menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi, ketika itu tidak, atau kamu akan menemukan solusi yang buruk. Kupikir mungkin bagi orang biasa untuk memilih menjadi luar biasa. Jangan takut dengan arena baru. Perusahaan-perusahaan besar yang dibangun di atas produk-produk hebat.